Siapa tahu bisa menginspirasi bagi kalian. Oke, nah dan kue, jadi tinggal kalian kreasikan aja gambarnya mau tema apa, begitu. Nah, ini kita udah buat bagian bunga. Ceritanya bunga tapi nggak tahu deh nanti jadinya apa, kita lihat ya. Lanjut terus, jangan berhenti sampai di sini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Akhirnya berakhir juga tahapan kita dalam melukis ini. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Mama Eji. Nih, kalian udah pernah dengar nggak nih tentang cake yang lagi hits, terutama dari negeri jiran Malaysia? Ini berasal dari sana ya awalnya. Hitsnya tuh di sana tuh. Nah, cake ini begitu cantik sesuai namanya, cake jelita. Dan juga lembut sekali. Tentunya ala dan cara Mama Eji. Nah, di sini di video ini akan dijelaskan sejelas-jelasnya bagaimana cara membuat cake jelita atau cake yang dilukis. Jadi ikutin tahapannya sampai selesai agar kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Juga banyak tips-tips ya di dalamnya. Oke, dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, serta komentar. Seperti biasa, resep lengkap ada di dalam video, juga deskripsi, tapi pesan Mama Eji jangan hanya membaca deskripsi saja. Wajib lihat tutorialnya, oke? Langsung aja, ini bahan-bahannya. Kita gunakan di sini terigu protein rendah yang dicampurkan dengan maizena agar hasilnya lebih lembut dan halus. Untuk pewarna makanannya opsional aja, terserah kalian ya. Sekarang pertama-tama kita masukkan 3 butir telur ayam, 7 sendok makan gula pasir. Ini opsional kalau gula ya, bisa 6 atau 7. 7 ini manis. Lalu 25 ml susu cair atau susu bubuk yang kalian encerkan dengan air 25 ml. Kalau menggunakan susu bubuknya 1 sendok makan, tambahkan dengan 25 ml air. 2 sendok makan SKM atau susu kental manis, kemudian garam, lalu masukkan baking powder double action, kalau bisa BPDA ini ya. Kemudian 1 sendok teh SP, vanilla larum, kalau ada juga enaknya nih yang larum, wanginya tuh khas banget seperti di bakery. Kemudian ini maizena, semuanya kita saring dulu agar tidak ada yang bergerindil. Kemudian tepung terigu protein rendah. Oh ya, untuk baking powder kita usahakan menggunakan BPDA, baking powder double acting, karena ntar dulu nih. Dan 3 sendok makan margarin yang dicairkan atau 70 gram, tapi nanti terakhir. Jadi semua bahan ini dicampurkan kecuali margarin. Kita menggunakan teknik 1 kali adukan langsung. Oke. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan sedang kurang lebih 10-15 menit sampai adonannya mengembang dan berwarna putih kental seperti ini. Di sini kita menggunakan loyang diameter 18 cm. Ini udah sangat tinggi sekali kuenya ya. Nah, untuk penggunaan baking powder double acting tadi, karena nanti kita akan melukis, jadi
adonan bisa tetap bertahan, tidak jatuh ya adonannya. Lebih diutamakan menggunakan BPDA kalau nggak ada ya baking powder biasa. Nah itu tadi loh yang udah kita olesi dengan margarin dan alasi dengan baking paper. Ini aduk manual sampai tidak ada lagi tepung yang tersisa di bagian dasar. Kemudian, nah kita tuangkan margarin cair yang udah dingin, jangan panas ya. Tadi kan karena dicairkan tentunya suhunya panas. Margarin sebanyak 3 sendok makan saat dia beku tadi sebelum dicairkan atau 70 gram. Kemudian kita siapkan 2 wadah. Ini diaduknya secara berlahan sampai semua margarin tercampur dengan adonan. Aduk bolak-balik arah melipat agar adonannya tidak cepat turun. Nah, sekarang masukkan sebagian adonan yang berwarna putih ke dalam loyang. Sebenarnya untuk pencampuran atau modifikasi warna itu terserah kalian aja. Setelah ini kita rapikan pada permukaan atasnya dan jangan lupa dihentakkan. Nah, pada tutorial ini Mama Iji terlalu banyak nanti membagi adonan untuk warna. Sebenarnya ternyata sedikit aja karena ini pertama kali Mama Iji membuat, jadi kita belum tahu hasilnya. Nah ini terlalu banyak, sebaiknya 1 atau 2 sendok makan aja. Karena kan nanti yang akan kita warnai bagiannya pun hanya sedikit. Ini pun opsional, cuman untuk motif di kue kali ini ternyata ini kebanyakan. Nah sekarang kita sisihkan juga sedikit untuk variasi atau sentuhan warna putih nantinya, ini pun kebanyakan. Satu tips lagi, agar warna yang kita dapat itu lebih muda dan warnanya asli, kita beri dengan warna putih dulu. Untuk yang warna biru ini karena adonan ini kan menggunakan margarin yang berwarna kuning. Jadi putihnya itu kan putih gading. Bila kita campur dengan warna biru, warnanya itu nggak cakep gitu, nggak seperti warna biru muda yang kita inginkan. Nah sekarang tadi Mama Iji salah tuang tuh. Harusnya dicampur dulu dengan pewarna putih. Warna putih campur biru, lalu ambil sedikit adonan, kita campurkan dulu secara merata, baru kita tuangkan seluruhnya ke adonan yang akan kita beri warna biru. Jadi nggak sekaligus dalam satu adonan yang besar ini ya, untuk menghindari turunnya adonan. Biar nggak kempis tadi yang udah kita mixer. Nah, kemudian kita letakkan pada permukaan atas seperti ini. Kombinasi warnanya itu ya sesuai selera aja, disesuaikan dengan gambar apa yang akan kalian buat. Di sini sih Mama Iji pengen menggambar bunga, langit, pokoknya ekspektasinya tinggi banget, tapi nggak tahu deh nanti hasilnya seperti apa. Karena ini baru pertama kali, jangan lupa dihentakkan juga. Kemudian kita singkirkan terlebih dahulu. Akan kita warnai warna hijau sedikit, pink sedikit. Kemudian kita aduk. Dan nanti akan kita siapkan 1 piping bag. Ya sesuai gambar tadi ya. Juga itu untuk warna putih. Mulailah memotif. Kita pelintir-pelintir gitu tuh, aduk seperti itu, spiral, agar bagian bawahnya putih dan biru itu bercampur. Sekarang tinggal kita motif-motif aja. Nah, kalau Mama Iji buat motifnya seperti itu. Bisa menggunakan sumpit atau menggunakan tusuk sate.
Jadi kalian perhatikan ya caranya. Nah, sambil mengukir, melukis, kita sedikit bercerita tentang kue, cake atau bolu jelita ini. Ini lagi viral banget ya di Malaysia. Nah, di sini Mama Eci berusaha mencoba membuat dengan menggunakan oven gas. Artinya bukan oven listrik ya. Kemungkinan kalau kita membuatnya dengan oven listrik itu hasilnya gambarnya bisa lebih smooth, lebih halus, dan kemungkinan warnanya juga tidak terlalu banyak berubah. Jadi nanti kita lihat aja bagaimana hasilnya, karena ini juga Mama Eci baru pertama kali membuat untuk cake yang dilukis dengan menggunakan oven atau yang dibakar. Tapi untuk cake atau kue yang menggunakan lukisan juga Mama Eci udah pernah buat, itu dikukus nih. Nanti kalian bisa lihat videonya seperti yang di atas ini. Siapa tahu bisa menginspirasi bagi kalian. Oke? Nah, dan kue lukisan ini bahannya sangat mudah, murah, nggak aneh-aneh sebenarnya. Tapi hasil yang kita dapatkan diharapkan itu hasilnya sangat jelita dan cantik sesuai dengan namanya. Bisa untuk hantaran, oleh-oleh, bingkisan, atau kue ulang tahun. Jadi tinggal kalian kreasikan aja gambarnya mau tema apa, begitu. Nah, ini kita udah buat bagian bunga. Ceritanya bunga tapi nggak tahu deh nanti jadinya apa, kita lihat ya. Lanjut terus, jangan berhenti sampai di sini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Akhirnya berakhir juga tahapan kita dalam melukis ini. Sekarang tahapan yang terakhir adalah pengovenan. Ini yang paling penting agar hasil dari cake kita ini tidak gosong pada permukaan atasnya. Pertama, kalian sudah memanaskan oven 190 derajat kurang lebih 15 menit. Kemudian masukkan adonan ke dalam oven pada rak paling bawah. Turunkan suhu ke 160 derajat Celcius, panggang selama 15 menit. Setelah 15 menit, buka ovennya, lalu letakkan loyang kosong pada bagian rak atas sehingga menutupi loyang pada bagian bawah. Ini agar permukaan lukisan tidak gosong. Kemudian kita panggang lagi selama 25 menit. Jadi kurang lebih total 40-45 menit, tapi disesuaikan kembali dengan oven kalian masing-masing. Ini dia hasilnya. Alhamdulillah ternyata ya tidak mengecewakan, permukaannya tidak gosong, masih terlihat warnanya. Sekarang ini anget. Jadi kita tunggu anget dulu, jangan juga sampai dingin. Setelah kita potong bagian tepi, kita tumplekkan seperti itu. Kalian perhatikan ya tahapannya.
Buka secara perlahan. Yeay! Yes! Tidak mengecewakan. Sejauh ini belum ada yang mengecewakan. Kita buka dulu bagian lapisan kertasnya. Wow, ini matangnya sempurna ya. Sekarang akan kita balik. Ini penuh kehati-hatian dan kekhawatiran. Nah, lihat apa yang terjadi pada permukaan cake. Yap, tercetak. Sekarang akan kita bentuk cetakannya, ditekan sedikit aja. Jadi deh. Jadi nggak perlu pakai cooling rack yang bentuknya persegi. Ya, yang persegi kan ada ya. Kalau ini kan persegi panjang tuh garis-garisnya. Nah, ini dia hasilnya. Bagaimana? Cukup memuaskan. Semoga kalian nanti buatnya lebih baik lagi. Tuh. Cakep gak sih? Akhirnya berhasil juga. Lalu kita beri butiran-butiran apalah itu agar terlihat seperti mutiara. Oke ya? Akhirnya selesai juga. Belum. Ini kita potong dulu. Akan kita lihat hasilnya. Seharusnya pisaunya itu Mama Iji kurang ini nih, jadi kurang rata memotongnya. Tapi hasilnya empuk banget. Gradasi warnanya juga cakep. Coba lihat. Recommended banget. Semuanya banget. Harus dicoba loh, ini tantangan. Nah, lihat motif bagian dalamnya cakep ya. Perpaduan warnanya merah, biru tua, biru muda, dan putih. Nih, seperti spong, lembut banget. Wangi karena menggunakan vanilla rum tadi. Like a pillow. Cakep banget. Jadi ini motifnya bunga apa marble? Oke ya. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. I'm happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.